Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, saat ini kita hidup di zaman modern, yang mana teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi membuat banyak hal yang tadinya tidak mungkin, menjadi mungkin dilakukan, misalnya saja berupaya hidup abadi, atau bahkan menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Ilmuwan dari berbagai negara pun melakukan berbagai proyek penelitian untuk mewujudkan hal itu. Saat kecanggihan hasil penelitian diperlihatkan, tak jarang muncul kontroversi. Bahkan sebagian ada yang menganggapnya mencoba melawan kuasa Tuhan. Berikut ini beberapa proyek penelitian yang dianggap kontroversi berdasarkan proses dan tujuan yang ingin mereka capai. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya agar selalu update video-video kami selanjutnya. Berbagai proyek penelitian yang coba melawan kuasa Tuhan. 1. Teknologi kriogenik untuk hidup abadi. Sebuah perusahaan asal Rusia bernama Kriorus menawarkan hidup abadi dengan teknologi kriogenik. Apa itu kriogenik? Kriogenik menawarkan jasa membekukan badan seharga 28.000 pound sterling, sekitar 498 juta rupiah. Media Express dari Inggris pernah menulis kalau kriogenik adalah ilmu yang mempelajari pengawetan dengan cara dibekukan memakai nitrogen cair. Khusus untuk pengawetan tubuh manusia, hal ini dilakukan supaya tubuh manusia tersebut bisa dihidupkan lagi di masa depan. Direktur Kriorus, Valeria Udalova mengatakan ada kemungkinan teknologi untuk menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia bisa diciptakan, walau saat ini belum ada jaminannya. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan bahwa makhluk hidup yang sudah mati tidak akan bisa hidup lagi kecuali setelah dibangkitkan kembali di hari kiamat. Rahim buatan. Lama-kelamaan, kecanggihan teknologi juga bisa menciptakan makhluk hidup. Contohnya adalah sebuah penelitian yang dilakukan ilmuwan bernama Alan Fleck dari Children's Hospital of Philadelphia yang berhasil melahirkan seekor domba. Eksperimen ini dilakukan dalam sebuah sistem bernama biobag, semacam kantong plastik yang mengisolasi janin domba seperti di rahim induknya. Rupanya Alan dan rekannya berhasil mengembangbiakan domba di luar rahim induk mereka. Sel telur domba betina diberi suntikan sperma dari domba jantan. Lantas keduanya dimasukkan ke dalam biobag yang sebelumnya sudah dimasukkan cairan elektrolit mengandung oksigen dan beberapa kandungan lainnya yang mirip air ketuban. Bukan hanya itu, ada juga selang yang dihubungkan kepada embrio domba. Sebagai pengganti tali pusarnya, selang tersebut akan memompa darah kepada tubuh bayi domba. Tim peneliti membuat keadaan, temperatur, dan suhu rahim buatan sama dengan rahim induk domba betina, sehingga embrio bisa tumbuh dengan baik hingga saatnya dilahirkan. Bagaimana pendapat sobat mengenai hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. 3. Menghidupkan lagi hewan purba.
Dapatkah spesies yang punah dibangkitkan lagi? Tanda tanya petik 2. Pertanyaan ini mungkin terdengar gila. Namun sebuah perusahaan biosains sangat yakin bisa mewujudkan proyek ambisius ini. Kolosal, demikian nama perusahaan tersebut, mengerahkan teknologi biosains yang dikembangkannya untuk mengembalikan mamut berbulu atau gajah zaman prasejarah ke tundra Arktik. Kolosal berpendapat bahwa menghidupkan kembali mamut akan memulihkan ekosistem yang rusak atau hilang, dan dengan demikian bisa membantu memperlambat atau bahkan menghentikan dampak perubahan iklim. Teknologi menolak tua. Sekelompok tim ilmuwan berhasil merekayasa sel-sel kulit manusia untuk membuatnya 30 tahun lebih muda. Sel-sel kulit diatur ulang ke kondisi yang jauh lebih mudah dalam hal pengukuran molekuler tertentu. Meskipun masih sangat awal untuk penelitian, teknik ini dapat memainkan peran utama dalam upaya untuk menghasilkan obat peremajaan yang mampu membatalkan beberapa konsekuensi merusak dari tubuh yang semakin tua. Ada sejumlah besar masalah kesehatan terkait usia yang harus diatasi seiring bertambahnya usia, mulai dari penyakit jantung hingga Alzheimer. Wah, siapa yang setuju dengan ide ini sobat? Kalian bisa kembali 30 tahun lebih muda dengan cara ini. Selanjutnya di masa depan, penelitian-penelitian yang diuraikan di sini digadang dapat berguna dalam menemukan cara untuk mengatasi perkembangan masalah-masalah yang ada di seluruh belahan dunia. Sobat, seberapa canggih dan hebatnya penemuan-penemuan dari para ilmuwan, ia tidak akan mampu melawan kecanggihan dan kuasa Tuhan. Kun fayakun, jika Tuhan berkehendak niscaya tidak akan ada kuasa apapun di dunia ini yang mampu menandingi dan merubah ketentuannya. Semoga kita sebagai ciptaan Tuhan dijauhkan dari sifat takanur yang bisa membuat manusia lupa akan adanya kekuasaan Allah. Amin. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.